Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam lagi terkait dengan polemik dalam final Lomba Cerdas Cermat tersebut, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada pengamat pendidikan dari UIN Jakarta dan juga Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Jejen Musfah, kemudian Syarif Faisal Indah Mawan, selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan tidak lupa juga turut hadir Hetiva Syaifudian selaku Ketua Komisi 10 DPR RI. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Baik, sore. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami di Berita Satu Utama membahas terkait dengan polemik dari Lomba Cerdas Cermat tersebut ya. Nah, saya ingin ke Pak Syarif terlebih dahulu Pak. Pertanyaannya, apakah dari perwakilan Disdikbud Kalimantan Barat dalam proses ketika lomba berlangsung ya, ada juga yang hadir di lokasi dan kemudian bagaimana sebenarnya situasi di sana dan apakah setelah ini viral ada laporan yang diterima oleh dari perwakilan salah satu peserta terkait dengan hasil dari lomba tersebut? Baik, terima kasih Mbak Soza. Program Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI ini adalah agenda rutin tahunan ya, yang dilaksanakan di ibu kota provinsi untuk tingkat provinsinya. Nah, ini memang selalu dilakukan dan pihak DPR MPR RI itu selalu berkoordinasi dengan kami di dinas dan meminta kami untuk menjadi panitia lokal. Nah, bentuk dukungan kami sebagai panitia lokal dalam kegiatan tersebut adalah untuk memobilisasi keberadaan peserta-peserta yang berasal dari seluruh SMA yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk penempatan mereka di penginapan maupun di bagaimana mereka nanti harus berkumpul, mengingatkan jadwal technical meeting dan lain sebagainya, dan membantu hal-hal teknis lainnya seperti absensi dan administrasi lainnya. Nah, pada saat lomba tanggal 9 Mei kemarin, kebetulan saya juga hadir pada saat pembukaan sampai dengan penyisihan tahap 1, mendampingi Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Agun Gunanjar, Pak Alifuddin yang juga hadir saat pembukaan. Nah, pada saat final itu yang diikuti oleh SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau, itu memang saya sendiri posisinya sudah tidak berada di lokasi. Baik. Nah, ketika kita, ini langsung saja lah ya, ketika kita menerima informasi terkait dengan adanya situasi seperti yang sudah kita dengar bersama, hari Seninnya itu kami langsung berkoordinasi dengan sekolah, terutama di SMA 1. Nah, SMA 1 sudah kita ajak audiensi, kepala sekolahnya, tim pendampingnya, dan beberapa guru juga sudah kita ajak untuk berdiskusi apa langkah-langkahnya. Nah, melihat situasi yang kita hadapi saat itu, dan kita meyakini memang, saya sampaikan kepada kawan-kawan di SMA 1, ibu kepala sekolah, bapak-bapak guru pendampingnya, bahwa jawaban yang diberikan anak itu memang sama dengan jawaban yang dibenarkan oleh Dewan Juri. Nah, apa langkah kami? Kita juga sebenarnya sudah melihat, Pak, karena kita kan juga panitia lokal yang bisa tahu bahwa di situ ada juknis yang sudah disampaikan kepada kawan-kawan peserta. Baik. Nah, menurut juknis itu memang ketentuannya seperti yang sudah kita saksikan bersama, apa yang dilakukan oleh Ananda Josepa itu sudah benar sesuai dengan juknis. Namun keputusan juri memang mutlak pada sesuai dengan ketentuan juknis juga. Betul. Nah, inilah yang akhirnya kami menyepakati bahwa SMA 1 menyampaikan surat protes dan keberatan untuk meminta DPR untuk mengkaji ulang lagi keputusan Dewan Juri, khususnya pada pertanyaan terkait dengan DPD tadi. Baik, Pak Syarif, saya mungkin akan mempertegas soal isi juknisnya. Apakah persoalan yang sempat disinggung oleh salah satu juri, ya ini terkait dengan artikulasi dan juga kami menyatat juga ya di sini ada persoalan mengenai miskomunikasi. Ini juga menjadi salah satu poin penilaian atau poin yang dimuat dalam juknis tersebut, maksudnya? Saya bacakan saja lah Mbak ya. Juknis itu ada di poin 6, keberatan. Di juknis itu untuk keberatan itu ada dicantumkan di poin 6 dari juknis yang dikeluarkan oleh panitia Sekretariat MPR RI. Itu ada 3 Mbak. Yang pertama, ke-6 ini keberatan.
setiap sekolah dapat mengajukan keberatan atau protes dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan dengan cara sopan dan santun. Nah, ini sudah disampaikan saya kira oleh Ananda Yosepa pada saat yang bersangkutan untuk protes pertama kali ya. Nah, kedua, dilakukan pada saat lomba berlangsung oleh peserta yang bersangkutan. Ini juga sudah dilakukan oleh Ananda Yosepa. Dia yang jawab, dia yang protes, dia yang menyampaikan. Baik. Yang ketiga, nah ini yang kita tidak bisa apa yang disampaikan pada video yang beredar tadi, yang juga disampaikan bahwa hasil yang diputuskan oleh Dewan Juri harus dapat diterima dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, poin ketiga inilah yang membuat kita akhirnya tidak bisa melakukan itu sepasca ini, dan akhirnya menyampaikan surat meminta sekolah sebagai peserta untuk ke Set DPR, ke Sekretariat Badan Sosialisasi juga, untuk menyampaikan bahwa kita sebenarnya menjawab hal yang benar di situ. Baik. Kalau mengacu kepada Juknis, sebenarnya dua-duanya benar ya. Nah, menarik nih untuk membahas terkait dengan hal ini. Bu Hetiva, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, saya ingin tanggapan dari DPR dulu, Bu. Tadi katanya sudah sesuai dengan Juknis, baik yang dilakukan oleh Ananda Yosefa, baik itu juga dilakukan oleh Dewan Juri. Tanggapannya DPR seperti apa? Ini ya Mbak, kalau kami kebetulan kan setiap anggota DPR ini anggota MPR juga ya. Jadi kami sebetulnya menyesalkan adanya kejadian ini. Memang di dalam setiap perlombaan termasuk cerdas cermat sering ya ada dinamika atau perbedaan-perbedaan dalam penilaian. Itu yang penting bagaimana sportivitas itu dijaga. Nah, dalam kasus ini karena saya juga melihat langsung gitu kan, kita semua kan bisa mendengar, bisa menyaksikan gitu. Kejadiannya itu seperti apa. Walaupun keputusan Dewan Juri memang perlu dihormati sebagai bagian dari mekanisme perlombaan, tapi kita pikir dari kasus ini ya harus diakui gitu bahwa sebenarnya jawaban dari SMK 1 serta dari SMK 1 itu sudah lebih dahulu benar gitu ya sebelum jawaban dari dilempar ke peserta lainnya. Dan evaluasi menurut saya dalam setiap pelaksanaan ya bisa saja dilakukan gitu. Bahkan kalau perlu segera minta maaf kepada pihak SMK 1 ke SMA 1 sehingga pelaksanaan ini memang dijaga objektivitasnya dan reputasi acara cerdas cermat yang memang sangat bagus ini bisa dijaga kredibilitasnya. Gitu. Baik, Bu Hetiva, kita lanjutkan usai kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita akan melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber membahas terkait dengan polemik dari keputusan juri di Cerdas Cermat
4 pilar yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, di mana tadi kita sudah simak bersama. Ada tanggapan yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif yang mewakili Disdikbud Kalimantan Barat, kemudian juga Bu Hetifah yang juga menyoroti terkait dengan bahwa persoalan ataupun peristiwa yang terjadi di Lomba Cerdas Cermat tersebut sejatinya harus dapat segera diatasi dan menjadi bahan evaluasi ya, karena ini memang benar-benar menjadi catatan dalam perhelatan rutin yang dilakukan oleh MPR RI dan melibatkan para siswa di tingkat SMA yang ada di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya sempat viral terkait dengan adanya penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 peserta. Di mana pertanyaan ini terkait dengan pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK. Ketika peserta pertama memberikan jawabannya, namun Dewan Juri mengatakan bahwa jawaban tersebut seperti kurang tepat dan memberikan nilai -5. Sementara ketika dilempar kepada peserta yang lain dan peserta yang kedua memberikan jawaban yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh peserta yang pertama, namun justru jawaban tersebut dibenarkan dan ini menjadi sorotan. Apa menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut. MPR akan terus memprioritaskan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI sekaligus anggota MPR RI Hetifah Saifuddin mendorong babak final Lomba Cerdas Cermat tersebut diulang usai terjadi polemik akibat kesalahan penilaian. Hetifah pun menegaskan pertandingan harus diulang agar ada keadilan dan tidak mengurangi minat anak-anak untuk terus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini tidak membuat mereka jerah ataupun trauma dan mengurangi antusiasme dari peserta gitu, karena penilaiannya jadi bisa tidak adil. Nah, kami juga memastikan bahwa ke depan hal ini tidak terjadi lagi dan untuk kasus di Kalimantan Barat ini terutama SMA 1 ya, kami mohon maaf karena peristiwa ini dan sebaiknya ini diulang. Itu sudah pasti ya, MPR pun harus meminta maaf atas peristiwa ini dan memastikan hal ini tidak terulang. Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegrasi. Tim Liputan Berita 1. Pilar untuk generasi muda. Cerdas akalnya, bagus semangatnya. Pemirsa, viral video finalis Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat provinsi di Kalimantan Barat. Di mana video tersebut menuai sorotan lantaran Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 peserta. Dan pertanyaan ini terkait dengan pertimbangan wajib DPR dalam kondisi memilih anggota BPK. Maksimal untuk melalui sesi 1. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak Sabtu 9 Mei menjadi sorotan publik. Pasalnya, Dewan Juri diduga memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Pertanyaan terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Salah satu peserta grup C dari SMA Negeri 1 Pontianak pun langsung menjawab. Dan sayangnya atas jawaban tersebut, para juri memberikan -5. Karena jawaban dianggap salah, moderator kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Peserta lainnya dari grup B yaitu SMA Negeri 1 Sampas menjawab sama persis dengan grup C. Namun juri malah menambahkan nilai 10 untuk grup B. Perbedaan penilaian itu pun memicu tanda tanya dan protes dari peserta. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Grup C yang menjawab sama persis dengan grup B akhirnya mengajukan protes. Bukannya mengakomodir protes dari peserta, moderator tidak memberi kesempatan agar jawaban sebelumnya diperiksa oleh panitia acara. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Suasana semakin panas saat juri lainnya yaitu Indri Wahyudi selaku Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI menyalahkan artikulasi peserta. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan narasumber. Kita akan kembali kepada Bu Hetiva. Bu Hetiva, tadi Anda mengatakan bahwa sangat menyayangkan peristiwa ini dan harus diakui juga dari apa yang kita lihat ya beredar viral, jawabannya sama persis tapi penilaiannya berbeda. Nah, tadi Pak Syarif mengatakan sudah ada komunikasi yang dilakukan juga dengan perwakilan dari pihak sekolah, Bu. Apakah sejauh ini dari DPR melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan ini sudah cukup atau bagaimana kira-kira sebaiknya dilakukan perbaikan terkait dengan kondisi ini? Ya, kalau menurut saya yang paling penting adalah pengakuan dari Dewan Juri. Ya. Perlu dilakukan klarifikasi secara terbuka dan juga proporsional. Karena kalau Dewan Juri tetap bersikeras mempertahankan keputusannya, padahal secara substansi jawaban peserta terbukti benar, akan ada beberapa konsekuensi yang menurut saya sangat serius. Yang pertama, pasti kredibilitas lomba akan menurun. Karena ini kan kompetisi yang dilakukan setiap tahun, seluruh Indonesia terlibat. Betul. Dan ini kompetisi edukatif, jadi legitimasi itu bukan sekedar soal aturan formal bahwa juri tidak bisa diganggu-gugat, tapi persepsi publik. Dan setiap orang bisa melihat ini proses adil atau tidak gitu. Nah, ketika publik lihat fakta-fakta dan hal-hal nyata, ini kan bukan persepsi atau tafsiran, tapi fakta objektif yang nyata. Ini diabaikan, maka kepercayaan terhadap penyelenggara dan Dewan Juri pasti terkikis. Nah, kemudian dampak terhadap peserta didik ini loh, peserta ini kan generasi muda yang tadi ya cerdas dan cermat, tapi izin. Baik Bu, masih kami tangkap? Oh ya, masih bisa dilanjutkan. Baik, silakan Bu. Nah, jadi, ya, anak-anak muda kan bisa menangkap pesan yang keliru gitu, bahwa otoritas itu jadi lebih dipentingkan ketimbang kebenaran daripada hal-hal yang tadi argumentasi yang tadi kan mereka juga berusaha protes ya sebagai peserta bahwa apa yang mereka jawab itu sama dengan teman berikutnya gitu. Nah, padahal pendidikan itu kan memang harusnya mengajarkan keberanian untuk anak-anak berpikir kritis dan menghargai fakta. Nah, jangan sampai kita mengabaikan hal ini. Nanti ini juga akan terjadi polarisasi di ruang publik gitu, karena orang yang sifatnya tuh sangat defensif dan tidak mau dievaluasi pasti akan menuai kontroversi. Nah, jadi yang tadinya sebenarnya kesalahan teknis yang kecil, tapi karena tidak diakui, ini nanti jadi berkembang jadi isu integritas institusi, yaitu MPR RI. Ini bahaya sekali gitu, kita harus jaga gitu, tidak boleh hal-hal teknis akhirnya nanti melebar kepada masalah-masalah
kelembagaan. Jadi saya kira klarifikasi terbuka, lakukanlah dan evaluasi saja supaya ke depan insya Allah kepercayaan publik akan muncul dan kegiatan ini akan bisa berlanjut dan bahkan lebih baik dan sempurna. Baik. Memang sangat disayangkan ya jika persoalan teknis ini malah melebar, malah dampaknya bisa sampai ke generasi-generasi yang akan datang karena persepsi publik yang tercipta tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hetifah. Nah, kalau Pak Jejen, apakah Anda melihat ada hal yang sama Pak? Atau mungkin ada catatan lain mungkin yang bisa kita pelajari dari persoalan ini? Ya, Mbak Soja, Bu Hetifah dan Pak Syarif. Mas Syarif, dalam perspektif saya, ini adalah dinamika di dalam sebuah perlombaan, ya, yang tentu saja bisa terjadi walaupun kita tidak menginginkan ini terjadi. Jadi pertama, Mbak Soja, ini murni menurut saya adalah kesalahan ada pada juri, kelalaian ya, di mana seharusnya di dalam momen tersebut juri itu betul-betul fokus ya, perhatian, pikiran, dan jiwa juri itu betul-betul fokus pada jawaban para siswa ya. Tetapi mungkin konsentrasinya terganggu gitu sehingga terjadilah kesalahan di dalam menilai karena tadi ya kurang fokus begitu. Tetapi di sisi lain saya sangat mengapresiasi permohonan maaf dan pemberian sanksi kepada juri yang dilakukan oleh MPR. Ya. Sekali lagi harus diapresiasi itu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi menurut saya Mbak Soja adalah bagaimana setelah ini adalah ada evaluasi menyeluruh komprehensif terhadap pelaksanaan lomba ini gitu sehingga tidak terulang lagi. Nah, saya mendengar usul jika memungkinkan diulang itu perlu dipertimbangkan termasuk mencari solusi lain yang lebih efisien. Misalnya bagaimana setelah pengakuan maaf itu juga dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan material maupun non material kepada sekolah tersebut. Dan kepada para murid saya kira tetap semangat belajar. Kita doakan semoga sukses di lomba-lomba yang mendatang dan kita apresiasi juga siswa yang berani koreksi juri di momen itu karena itu tanda sikap kritis yang harus dimiliki oleh setiap murid, setiap generasi kita. Namun tetap disampaikan dengan ada kalimat yang sopan ya, yang itulah sesungguhnya keberhasilan pendidikan pembelajaran di sekolah itu ketika anak-anak kita tuh kritis tapi tetap di dalam jalur yang sopan santun begitu. Baik, memang kita apresiasi memang ya MPR langsung cepat memberikan respon dan memberikan sanksi tegas serta meminta maaf atas peristiwa ini. Nah, tapi memang yang menjadi persoalan Dewan Jurinya sendiri memang belum menyampaikan kepada publik. Nah, mungkin Bu Hetifah lebih tepat, Bu. Ini kan ada perwakilan dari MPR juga ya yang menjadi Dewan Juri ya, Bu ya. Apakah memang yang bersangkutan setelah diberikan sanksi ini memang tidak berhak lagi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik, diwakili saja langsung oleh MPR atau seperti apa sebenarnya? Ya, saya kira langkah evaluasi ini sangat penting ya, tapi tadi diawali juga dengan permohonan maaf, terutama kepada yang dirugikan ya, dan saya kira siapapun juri yang hadir ke sana tentu saja membawa nama institusi, yaitu MPR RI. Jadi saya kira sudah cukup ya dari apa yang dilakukan itu sebagai tanda niat baik gitu ya bagi panitia lah gitu ya atau pelaksana untuk menjaga agar kegiatan cerdas cermat ini betul-betul objektif dan dilakukan secara adil dan profesional. Baik. Nah, kalau untuk jadwal bertemu dengan pihak-pihak lain, Bu, karena kan Komisi 10 kan ini juga menaungi soal pendidikan ya. Apakah memang ada pertemuan khusus mungkin yang akan diagendakan untuk mencari tahu terkait dengan persoalan ini agar tidak terulang lagi, atau sudah selesai sampai di sini, Bu? Saya kira Badan Sosialisasi MPR itu ada ya, itu hadir juga beberapa orang pada saat pembukaan, tadi disampaikan ya Pak Syarif, ada Kang Agus dan sebagainya. Nanti tentu saja kami meyakini beliau-beliau ini akan menjaga ya prinsip-prinsip
Yang penting dan juga membuka ruang koreksi atas berbagai kekeliruan supaya nanti lomba-lomba kebangsaan ataupun terkait dengan konstitusi ini tetap diminati ya oleh anak-anak kita dan juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Tidak ada lagi nanti perdebatan dan saling menyalahkan ke depan gitu ya. Yang penting segala sesuatunya termasuk kompensasi terhadap kesalahan ini pada yang dirugikan itu sudah diberikan. Baik, nah kalau begitu Pak Syarif dari Disdikbud Kalimantan Barat sendiri untuk langkah selanjutnya apakah memang akan diulang atau tidak, ini pembahasannya bagaimana dan apakah juga ada mungkin komunikasi yang dijalin dengan yang bersangkutan Yosefa Ananda Yosefa langsung? Kalau untuk apakah kompetisi ini akan diulang atau tidak, saya kira ini domainnya tidak di kami ya, karena tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa kami ini panitia lokal yang hanya membantu administrasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksana utamanya adalah Badan Sosialisasi MPR RI dan Set MPR RI. Nah, sehingga kalau saya lebih sependapat kepada pendapat Pak Jejen tadi, kalau memang harus diulang atau mekanisme yang lebih cepat. Misalnya, kalau yang terpikirkan saya saat ini adalah ya kemenangan SMA 1 Sambas itu juga tidak bisa diganggu. Itu hak juga yang sudah anak-anak yang sudah berkompetisi di sana gitu loh kan. Tapi SMA 1 juga harus diberikan haknya untuk masuk di babak final di Jakarta. Itu adalah bentuk apresiasi dan reward terhadap apa yang sudah mereka alami saat ini. Baik. Tapi memang sayang sekali tidak ada perwakilan langsung dari MPR yang bisa menjawab terkait dengan hal ini. Tapi berarti tidak ada komunikasi yang terbaru ya soal apakah akan diulang atau tidak yang diterima oleh Disdikbud ya? Betul. Baik. Nah, kalau begitu Pak JJ, untuk bisa memastikan bahwa persoalan serupa tidak terjadi lagi, apalagi ini persoalan yang lomba-lomba rutin Pak, apa menurut hemat Anda perbaikan yang paling penting dilakukan oleh penyelenggara? Ya, Mbak Soja, saya kira memang sekali lagi kalau di perlombaan itu dalam konteks kejadian ini adalah kata kuncinya yang paling utama di samping panitia-panitia lain termasuk panitia lokal tadi ya, seperti Pak Syarif dan kawan-kawan, termasuk juga dukungan dari Bu Hetiva dan kawan-kawan itu adalah pemilihan juri ya. Juri dipastikan orang-orang yang memang capable di bidangnya, tetapi juga di samping kapabilitas itu penting juga untuk memastikan dewan juri betul-betul fokus, kemudian menjunjung tinggi prinsip sportivitas, keadilan, semangat belajar terus-menerus, sehingga kejadian seperti ini sebisa mungkin tidak terulang lagi. Dan menurut saya kemungkinan perpecahan seperti yang dikhawatirkan oleh Bu Hatifah bisa dilakukan usulan-usulan dari grassroots ya, seperti Pak Syarif tadi, bahwa bisa saja dua-duanya dikirim ke Jakarta gitu. Saya kira tidak masalah juga karena ini masih proses ya, ini kan baru di tingkat provinsi, kemudian nanti di tingkat pusat gitu. Saya kira tidak ada masalah. Jadi kejadian ini tentu saja harus kita lihat sebagai sebuah momentum untuk perbaikan kualitas lomba sejenis agar lebih baik lagi, termasuk di final nanti di Jakarta saya kira. Jadi kita harus melihat hikmah di balik ini semua, bahwa ini merupakan peringatan bagi kita semua agar lomba dimaksud semakin berkualitas. Baik, kita harapkan kebijaksanaan dari penyelenggara dalam hal ini bisa kita lihat ya. Dan ini juga memperbaiki hal-hal yang kita takutkan, apalagi tadi ada hal-hal seperti kredibilitas, kemudian hingga dampak kepada siswanya sendiri yang patut untuk kita antisipasi. Terima kasih untuk paparan yang sangat menarik dari Bu Hetiva, Pak Syarif dan juga Pak Jejen. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.